Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Setelah serangan Katyusha dan artileri selesai, barulah tank-tank dan infanteri Soviet memasuki wilayah Berlin untuk melakukan serangan jarak dekat. Dalam pertempuran Berlin, pasukan tank Soviet dengan amarah dendam yang membara tak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mereka melindas apa saja yang ada di hadapan mereka, maupun itu mayat ataupun korban terluka yang masih hidup. Sementara itu, Hans Muchelberg yang merupakan tentara Volkssturm ditempatkan di posisi terdepan untuk menghalau pasukan Soviet. Dalam wawancaranya, ia menceritakan tentang perjuangannya selama di medan perang. Gegengelaufen. Man hat geschossen in eine Richtung, wo man meinte, da ist der Feind. Es war eine Frage des Überlebens. Und dabei sind 9 meiner Klassenkameraden ums Leben gekommen. Es wurde festgelegt, dass wir nicht kapitulieren wollten. Wir werden versuchen zu entkommen. Setelah 2 minggu bertempur secara brutal, akhirnya pasukan tentara merah Soviet berhasil menguasai gedung parlemen yang melambangkan jantung dari pemerintahan Jerman. Я готов добраться до Рейхстага и вот там окончательную точку поставить. Dengan penuh semangat, pasukan tentara merah Soviet mengibarkan benderanya di atas gedung parlemen Jerman, dan ini merupakan keruntuhan dari pasukan Jerman. Вот до логова я дошел. До логова я дошел. Setelah mengibarkan bendera Uni Soviet, barulah Uni Soviet menebar pengumuman melalui broadcast bahwa Jerman telah berhasil ditaklukkan. Германская армия разгромлена. Германия побеждена. Germany has surrendered unconditionally on all fronts and to all the Allies, the United States, Great Britain, Soviet Russia, and France. The Germans signed the papers at 19 minutes before 3 o'clock this morning French time in a little red schoolhouse at Reims, France. Kini ribuan pasukan Jerman yang masih tersisa mulai menyerahkan diri. Mengetahui Nazi Jerman telah runtuh, tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya dengan satu peluru ke kepala. Deutsche Männer, Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. Hitler meninggalkan sebuah negara yang sudah porak-poranda dan rakyat yang telah hancur. Jerman yang pernah dia janjikan sebagai kekaisaran yang akan bertahan selama ribuan tahun, kini terbaring dalam reruntuhan. Kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, dan Dresden hancur lebur akibat serangan udara dan pertempuran darat yang brutal, sementara ribuan warga sipil tewas atau kehilangan tempat tinggal. Sebuah pertempuran yang sangat memilukan ya dari pihak Jerman ya. Ya, tidak tahu ya bagaimana ya, Jerman di sini itu memang salah karena bertindak otoriter, dan juga dia yang menjadi dewa dari perang ini. Dia ya pasar kuat lah di sana. Dari Hitler sendiri dia bilang kalau kita adalah ras terkuat di muka bumi ini, makanya mereka menginvasi semua daerah, semua negara. Ya hampir semua negara, separuh negara. Dan akhirnya apa yang sekarang terjadi?
Ya begitulah, setelah Jerman dibombardir, dikeroyok sana sini, dan sekarang sudah sampai di jantung pertahanan Jerman ya. Pasukan Uni Soviet dengan gagah beraninya itu langsung membombardir wilayah Jerman. Wah, keren sekali. Saya patut bangga juga untuk Uni Soviet ini ya. Dia itu kuat, bukan tidak kuat, dia sangat kuat, wilayahnya pun sangat luas. Dan di sini Hitler itu karena frustasi dia menodongkan senjata ke kepalanya, dia bunuh diri dari saking frustasinya karena dia kalah. Uni Soviet sudah memasuki jantung pertahanan Berlin ya. Itu yang membuat dia menodongkan senjata ke kepalanya. Wah, menarik untuk dibahas. Ayo kita lanjut lagi. Sebelum Hitler mengakhiri hidupnya, tanggal 12 April 1945 di Amerika Serikat, Presiden Amerika, yaitu Franklin Delano Roosevelt, ternyata sudah meninggal dunia akibat mengidap stroke masif. Atas kematian Roosevelt merupakan kejutan besar bagi negara, khususnya bagi angkatan bersenjata. Kini wakil Presiden Roosevelt yaitu Harry Truman sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengakhiri perang di Pasifik. Menurut pengakuan Truman, dia tak punya keahlian dan pengalaman dalam kepresidenan, tetapi agenda utamanya adalah untuk mengakhiri perang di Pasifik seperti tujuan Roosevelt. Akhir dari perang di Eropa, para warga mengalami transformasi yang dramatis. Suasana akhir perang dipenuhi dengan campuran emosi, dari kegembiraan hingga kesedihan mendalam. Di sepanjang jalan-jalan kota yang pernah dikuasai oleh Nazi Jerman, warga sipil berkerumun merayakan kebebasan dan perubahan yang telah lama diidamkan. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Sementara itu, di kem-kem konsentrasi yang telah dibebaskan, seperti Auschwitz dan Dachau, para sekutu mulai menampaki jalan panjang menuju pemulihan. Wajah-wajah yang tirus dan mata-mata yang penuh luka batin menceritakan kisah penderitaan yang tak terbayangkan. Pemandangan yang mengerikan pun diperlihatkan dengan penampakan mayat-mayat tahanan yang bertumpuk kering di sepanjang jalan. Sementara itu di pabrik ban karet yang terletak di pinggiran kota Berlin, para tahanan yang sebelumnya dimasukkan ke pabrik ternyata masih selamat. Itu dikarenakan bom yang dipasang di sekeliling pabrik terkena hujan deras. Hujan tersebut meresap ke dalam tanah dan mengenangi area pabrik, termasuk tempat bom-bom itu dipasang. Air hujan yang membasahi bom-bom tersebut membuat sumbu dan mekanisme pemicunya rusak, sehingga menyebabkan bom-bom itu tidak aktif lagi. Kemudian Pasukan Uni Soviet yang sudah masuk ke wilayah Jerman, dia itu sudah menguasai sepenuhnya ya. Tapi tidak semuanya gitu. Tapi sepenuhnya mereka sudah masuk ke jantung pertahanan di kota gedung parlemennya pihak Jerman. Mereka menguasainya dari pihak Uni Soviet dan juga memberi broadcast kepada radio semacamnya berita bahwa Jerman itu sudah takluk, sudah dikalahkan oleh pasukan Uni Soviet. Itu beritanya viral kemana-mana, jadi cepat didengar bahwa Jerman sudah kalah, dan juga tawanan-tawanannya itu alhamdulillah selamat ya. Di sini dia sudah dibahas itu, yang pertama dikurung terus semacamnya, dan sekarang sudah selamat karena karena suatu bom yang ditaruh di pabrik karet itu mati gitu, karena kena hujan gitu, lebihnya ya akhir zaman sudah tiada sebenarnya. Cuman dari blok dari sekutu Jerman itu masih bertahan perang antara Jepang dan Amerika. Oke, kita lanjut. Dan pasukan sekutu berhasil membebaskan para tawanan di pabrik. Para tawanan mendapat perawatan medis dan bantuan yang mereka butuhkan. Para tahanan yang selamat dari pabrik tersebut kemudian menceritakan kisah mereka. Mereka menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terjadi di saat-saat akhir Perang Dunia Kedua di Eropa. Di saat Eropa merayakan akhir dari Perang Dunia Kedua, di belahan Pasifik, perang masih terus berlangsung di Okinawa. Kapal-kapal Amerika Serikat yang sudah mendekati Pulau Okinawa langsung melakukan serangan brutal dari kapal armada mereka.
Setelah melakukan pengeboman besar-besaran, pasukan Amerika mulai menginjakkan kakinya di Pulau Okinawa. Mereka awalnya mengira akan mendapat serangan tembakan dari darat, namun tak ada satupun peluru Jepang yang ditembakkan. Hal ini membuat pasukan Amerika merasa kebingungan, mengingat Okinawa adalah pertahanan terakhir Jepang. Di pantai yang seharusnya penuh perlawanan, mereka hanya menemukan kesunyian yang menakutkan. Situasi ini terasa aneh dan membuat prajurit Amerika waspada terhadap kemungkinan serangan dadakan.